ba'd hatta aina wasalna wa nahan nabiyyu wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahih. Naam. Wa qala man syahida. Naam. Wa qala, dan beliau bersabda, Mas Farhan belum ada bukunya? Paling enggak 1 pekan sudah lengkap semuanya ya. Thalibul ilmi, menuntut, semangat. Ya. Yang belum harus ada semuanya. Sudah ada ya Mas ya? Mas Riko sudah ada? Sudah ada bukunya semuanya. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang menghadiri al-janazata, jenazah. Syahid itu menyaksikan. Maksudnya yang namanya orang menyaksikan apa? Ya lihat, datang, menghadiri. Man syahida, barang siapa menghadiri al-janazata, jenazah, hatta, sehingga yusalla, disolati, alaiha, atasnya, falahu qirat, maka baginya qirat, pahala sebesar qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang menyaksikannya, menghadirinya, hatta tudfana, sehingga dia dimakamkan, sehingga jenazah dimakamkan, falahu, maka baginya qiratoni, 2 qirat. Qil, dikatakan, maksudnya ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan. Kalau berkata qala, dikatakan qila. Naam. Wa mal qiratoni, dan apa 2 qirat itu? Wa mal qiratoni, dan apa 2 qirat itu? Qala, Nabi menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Masyaallah. Ini fadilah yang luar biasa. Nyolati mayit, berapa pahalanya? 1 qirat. Lanjut, mengantarkan ke pemakaman, 1 qirat lagi. Jadi berapa? 2 qirat. Allahu Akbar. Maka orang yang ahli ngaji, ketika mendengar ada saudaranya meninggal dunia, nggak akan rela terlewatkan sehingga tidak menyolati, nggak akan rela. Sehingga yang terjadi, Masya Allah, orang-orang yang ahli ngaji, ada orang meninggal dunia, pertanyaannya rata-rata, kapan disolati? Kapan disolati? Maka informasinya misalnya jam berapa atau kapan disebar pada datang berbondong-bondong. Itu sudah merupakan kebiasaan yang baik pada ikhwan dan akhwat kita. Dan akhwatnya nggak ketinggalan. Mereka menyolati berbondong-bondong, banyak sekali. Termasuk ketika anak saya wafat, ya, Uwes, umur 6 tahun, wah, ibu-ibunya juga penuh. Bapak-bapaknya penuh, ibunya penuh. Jadi ini pemandangan yang menyenangkan sekali. Di mana-mana, ikhwan dan akhwat. Maka itu nggak boleh kalah. Mendengar ada jenazah meninggal, berangkat menyolati. Kalau nggak bisa memakamkan, paling nggak menyolati. Nah, kita juga cukup sering cuma nyolati saja, nggak bisa ke pemakaman. Misalnya, wah jam kerja, ya bismillah, bareng-bareng sama teman-teman kita tinggalin kantor dulu, nyolati, tapi kita nggak bisa ke pemakaman karena kita harus segera kembali kerja, kan begitu. Jadi yang penting memungkinkan. Ini antum ingat-ingat sampai antum tua nanti,
Jangan terlewatkan menyolati dan mengantarkan jenazah. Dan insya Allah timbal baliknya ketika kita meninggal, yang nyolati juga banyak. Dan itu sudah mengetahui hadis yang sebelumnya. Minimal berapa orang akan menjadi syafaat bagi jenazah? 40 itu minimal. Jadi syafaat bagi jenazah. Dan yang menyolati itu syaratnya nggak ada yang berbuat syirik. Akan menjadi syafaat. Wong kita di dunia saja butuh syafaat. Syafaat itu artinya orang yang bisa memudahkan urusan-urusan kita. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Misalnya syafaat yang ada di dunia, wah terlalu banyak kalau kita ambil contoh gitu ya. Kita lagi membangun gedung belajar RAB-nya 1,9 M. Alhamdulillah sekarang terus berjalan dan kita masih galang dana. Tidak semua orang agniya yang Allah takdirkan mereka berkelapangan dengan harta. Kita tahu semuanya, tidak tahu. Nah, melalui siapa tolong sampaikan, melalui siapa tolong sampaikan. Itu namanya apa? Melalui siapa tolong sampaikan, melalui siapa ditolong sampaikan. Namanya apa? Syafaat. Melalui perantara. Tolong sampaikan, tolong sampaikan. Kemarin ada seseorang, saya bilang ke kawan kita, tolong sampaikan ke beliau. Oh ya siap, tak sampaikan. Akhirnya dijauh bareng ke gedung belajar yang lagi dibangun. Bareng sama kita, dia lihat, minta nomor rekening, kirim 15 juta gitu ya. Jadi di dunia butuh syafaat. Apalagi di akhirat. Bagaimana di dunia kita mencari syafaat, di akhirat kok kayak nggak butuh? Nggak mungkin. Nah, di antara yang menjadi syafaat bagi kita adalah kaum muslimin yang menyolati yang minimal jumlahnya mencapai 40. Nah, gimana kalau lebih dari 40? Ya lebih utama lagi. Syukur-syukur lautan manusia. Kalau lautan manusia tidak perlu kemudian ganjil. Barisannya ganjil, nggak perlu begitu. Gimana mau ganjil lautan manusia? Seperti Imam Ahmad yang nyolati lautan manusia. Nah, kita lanjut. Kirot itu apa? Karena apa? Kirot itu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tapi para sahabat nanya, apa itu kirot ya? Pahalanya 1 kirot kalau nyolatin. Kalau lanjut memakamkan, pahalanya 2 kirot. Apa itu kirot? Kirot itu bahasa Arab. Tapi mereka menginginkan makna yang lebih jelas lagi. Kirot itu apa? Antum tahu kambing, lihat kambing ya. Kambing yang betina. Kambing yang betina. Ketika menyusui itu ada 2 ambing. Tahu ambing? Anaknya nyusu ada 2 ambing. Kayak gunung. Nah, itu namanya kirot. Tetapi yang dimaksud Nabi bukan kirot yang Anda pahami pada kambing. Tapi kirot ini gunung, seperti gunung Uhud. Nah, gitu. Yang jelas Nabi menjawab, mithlal jabalainil azimaini. Seperti 2 gunung yang besar itu pahalanya. Jangan dipahami kirot pada kambing itu. Ya. Jangan dipahami kirot pada kambing ketika anak yang nyusu itu, yang gendol-gendol, jangan dipahami itu. Tapi gunung menunjukkan pahala yang sangat besar. Masa nggak tergerakkan? Jangan seperti orang-orang yang mungkin belum mendekat ke majelis taklim. Ada orang meninggal, kayak santai saja, nggak ada keinginan menyolati, nggak ada keinginan mengantarkan jenazah. Jangan. Atau yang seperti saya lihat sendiri, ada orang meninggal, sudah dibawa ke masjid. Yang menyolati hanya berapa belas bisa dihitung. Yang di luar banyak sekali. Mereka menunggu konvoinya. Barang-barang iring-iringan ke makam. Memakai kendaraan. Loh kok gitu? Nggak benar. Nggak tertarik pahala yang besar ini. Salah. Lanjut. Wanaha dan melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa al-qabru, untuk
dicat kuburan itu. Dicat nggak boleh. Wa yuq'ada alaihi, untuk diduduki. Nggak boleh duduk di atas kuburan. Wa yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun kijing atau dibangun lebih gede dari kijing, musola. Nggak boleh. Nah, jadi nggak boleh dicat atau dikapur. Yang jelas makna cat ya, cat atau dikapur nggak boleh. Duduk di atasnya nggak boleh. Banyak kaum muslimin ketika ke pemakaman duduk di atas makam banyak. Ya, mungkin nggak tahu mereka. Kemudian membangun kuburan, kijing dan lain-lainnya banyak. Mungkin kalau antum ya di banyak tempat ya memang banyak ya. Misalnya antum lewat ke sana, ke Rangkah, daerah Kenjeran, kayaknya merata itu di kijing semuanya. Sampai kita itu bilang, ini kalau ada orang meninggal lagi di makaman di mana nggak ada tempat. Karena semuanya kijing semuanya, nggak ada tempat. Coba lihat pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu sebelah kirinya Masjid Nabawi. Mungkin sekitar sekiloan atau nggak nyampe sekilo ya, ke arah makam Baqi. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang ya luasnya segitu-gitunya. Ada perluasan ya sedikit, nggak lebar, segitu-gitunya. Berapa orang dimakamkan? Ya segitu-gitunya. Dan yang dimakamkan bukan saja jamaah haji, jamaah umroh yang tinggal di sana. Orang-orang Madinah dimakamkan di sana. Ya segitu-gitunya. Kenapa? Nggak ada kijing. Jadi gini, ini makam, ya, ini makam. Ada pekerja makamnya. Makamkan dari sini urut, rapi sekali. Terus sampai sini, mulai lagi dari sini. Bergantian. Makam itu bergantian. Kalau nggak bergantian, akan terus ada perluasan terus. Satu tanah Jawa jadi makam semua nanti. Kalau semuanya dikijing, satu tanah Jawa jadi makam semuanya. Antum lihat misalnya di Sidoarjo yang saya lihat sendiri. Habis ngisi kajian kita mau sholat duhur, melewati makam. Udah penuh, nggak bisa dimakan, nggak bisa lagi, sudah nggak penuh, udah penuh, jadi nggak bisa ditaruh jenazah lagi. Akhirnya perluasan ke sampingnya dan ada tulisan tidak boleh menggijing, soalnya pengalaman di sampingnya sudah penuh. Jadi makam itu untuk gantian. Nggak ada persyaratan ketika kita ziarah kubur harus tahu kuburannya di mana. Nggak ada persyaratan itu. Ya kalau memang tahu. Tapi kalau misalnya enggak, ya datang ke makam dan nggak ada persyaratan harus tahu kuburnya di mana. Nggak ada persyaratan. Itu makam Baqi, makam para sahabat. Para sahabat dimakamkan di Baqi. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha di sana. Apa diketahui makamnya si fulan di mana? Ya nggak diketahui. Yang diketahui memang diketahui, yang selebihnya tidak diketahui. Kalau makamnya Hamzah di Gunung Uhud ya, bersama dengan 70 syuhada lainnya. Kalau yang Baqi itu dekat Masjid Nabawi, ya segitu-gitunya. Nggak akan beli. Ini kemarin kita pulang kampung, Pak Lurahnya datang ke saya. Nah karena kita pulang kampung dan ketemu, Pak Lurahnya datang ke saya,
Mas Yasin, ini makamnya sudah penuh. Kita sekarang lagi mikirin untuk nyari area. Ya gimana nggak penuh? Gimana nggak penuh? Kan begitu ya. Kalau tidak mengetahui ketentuannya, jangan dikijing. Nah, kita lanjut. Antum tahu kijing? Ya semacam ya itu bagian dari kijing di keramik gitu ya. Atau tidak di keramik gitu ya, dibangun gitu ya, eh, di semen gitu ya, dibangun di atasnya. Nah, kita lanjut. Wa kana idza faragha min dafnil mayyiti wa kana, dan adalah beliau, wa kana, dan adalah huwanya beliau siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, apabila selesai, min dafnil mayyiti, dari memakamkan mayit, waqafa alaihi, beliau waqafa, berdiri, alaihi, di atasnya. Waqala, dan beliau kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'alu. Kalau antum ngikut pemakaman, biasanya yang memberikan kalimat mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Karena Nabi ketika sudah memakamkan, ini yang Nabi sampaikan. Istaghfiru, mohonkanlah ampun. Istaghfiru, mohonkanlah ampun. Li akhikum, untuk saudara kalian ini. Siapa maksudnya? Mayat, jenazah. Was'alu, dan mintalah kalian lahu, untuknya. At-tathbit, keteguhan. Keteguhan. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Akan ditanya dengan berapa pertanyaan? 3. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, akan ditanya ini. Gampang banget ya. Man rabbuka, Allahu rabbi. Ma dinuka, al-islamu dini. Man nabiyuka, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Memang hafalan? Bukan hafalan di sana di alam barzah, bukan hafalan, tetapi ketiganya ini terjiwai oleh kita apa enggak. Kalau kesehari-hariannya kita 3 hal ini terjiwai oleh kita, ya itu nanti akan mudah mengucapkan. Nah, sunnahnya orang yang hidup meneguhkannya dengan memohon ampun. Jadi was'alu lahu at-tathbit, ya. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian ini, dan mohonkanlah untuknya at-tathbit, keteguhan hati. Keteguhan hati. Keteguhan dengan keimanan. Ya, antum bisa baca apa yang sudah antum hafal. Apa yang antum hafal kemarin? Ya itu dibaca. Apa yang antum hafal itu antum baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqhi bil khataya kama yunqqa sabul abyadu min ad-danas wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wadkhilhul jannata wa qhi min fitnatil qabri ala bin nar, dan yang lainnya. Mohonkan ampun untuk dia. Nah, lanjut. Rawahu meriwayatkannya Abu Dawud, wasahhahahu, dan mensahihkannya Al-Hakim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ta'ziyatul musabi. Ta'ziyah al-musab. Al-musab, orang yang kena musibah. Al-musab itu isim fa'il. Isim maf'ul, orang kena musibah. Karena orang yang mengenai musib. Kalau orang yang dikenai musab. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ta'ziyatu al-musabi, bertakziah atau mentakziahi orang yang terkena musibah. Bil maiti,
dengan mayit, dengan kematian seseorang. Jadi berarti takziahnya kepada siapa? Keluarganya. Ya karena musibah kan keluarganya. Ya karena musibah kan keluarganya. Ta'ziyatul musab bil mayit, yang kena musibah dengan adanya mayit. Takziah. Apa artinya takziah? Arti yang sesungguhnya takziah. Menghibur. Berasal dari azza. Azza. Azza yu'azzi ta'ziyan ta'ziyatan ta'zaan ti'zaan. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirban, sama saja. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, jadi berasal dari azza, ya. Azza yu'azzi. Jadi kalau ada orang namanya azza, nanti takziah, ya, menghibur terus ente, ya. Jadi kalau ada orang namanya azza, beda dengan azizah, beda. Kalau azizah azaza, ini kan azaya. Azaya, azza, menghibur. Wa baka an-nabiyyu. Wa baka an-nabiyyu. Dan Nabi SAW baka, menangis alal mayyit, atas mayyit. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha rahmatun, bahwasanya menangisi mayit itu rahmat, rasa kasih sayang sehingga menangis. Kan Nabi SAW ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi nangis. Siapa Ibrahim? Putra beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra beliau ada yang sampai gede? Gak ada. Kalau putra, hikmahnya apa? Putra beliau nggak ada hidup sampai gede, hikmahnya apa? Kalau ada yang sampai gede, kira-kira apa? Hah? Hulu. Sekarang kepada Hasan dan Husain, cucunya, sedemikian rupa mereka hulu. Jadi mati demi Husain. Jadi ibadahnya itu bukan manggil-manggil Allah, manggil-manggil ahli Husain. Ali, 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 ya, kan begitu ya. Orang, ini ibadahnya sama, padahal manggil-manggil Ali. Gimana? Ibadah bukan manggil-manggil Allah Azza wa Jalla, manggil Ali. Ali, 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 ya. Ali apanya Nabi? Ali, bukan bukan apa bahasanya, anaknya paman, sepupu. Matung nggak hebat. Anaknya paman sepupu. Itu sepupunya Nabi menikahi putri beliau Fatimah. Dielu-elukan begitu anaknya di apa namanya? Disikap dan hulu seperti itu. Dan mereka mati demi Husain. Astagfirullah, mati demi Husain. Jadi mereka itu punya ibadah nyanyian. Husain. Husain. Jadi kalau yang sudah ekstrim bahasa saya gitu ya. Husain, pakai apa? Pisau. Bukan pisau, apa namanya? Dia ada pisau juga. Ada yang pakai pukul-pukul saya berdarah-darah. Alhamdulillah min dzalik. Dan antum bisa lihat postingan YouTube. Itu mungkin acara setiap tahun sekali mengorbankan diri untuk Husain. Jadi di samping makam Husain, jadi demi Husain. Nanti orang pada ngeluh-elukan ini syahid mati demi Husain. Astagfirullah. Makanya kalau kita pikir-pikir, putranya Nabi nggak ada yang hidup sampai gede. Kita membayangkan gimana sama orang-orang yang hulu. Diapakan, ini cucunya digitu-gitu kan. Orang yang nggak tahu mungkin sama-sama Muslim. Mereka bukan Muslim. Bukan Muslim. Ya. Tetapi
Orang yang nggak tahu dikiranya Muslim, bukan Muslim. Lanjut. Jadi Nabi mengatakan inha rahmatun, menangisi mayit, nangis ketika ada mayit keluarga yang meninggal itu nangis itu rahmat. Kan Nabi ditanya ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis dan ada yang nanya, engkau menangis ya Rasulullah. Jadi mungkin orang ini heran, engkau menangis ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, inna rahmah. Nangis itu rahmat. Artinya ungkapan sayang kepada orang-orang yang dekat kepada sunnah. Insya Allah nggak ada yang meratap. Karena tahu meratap itu perbuatan jahiliyah. Dan meratap itu menunjukkan keimanan kepada takdir itu dipertanyakan. Padahal beriman pada takdir wajib meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, sebab takdir mau gimana lagi. Sehingga tidak sampai meratap. Kita mungkin bisa dibilang melihat mayat itu hampir setiap hari gitu ya. 40 hari kan, 40 hari saya di rumah sakit jagain anak itu. Tidurnya di sana gantian. Sama saudara antum juga bantu gantian. Kakak-kakak antum bantu, mungkin saya capek datang gantian itu. Kita tidak jarang melihat orang meratap anaknya nangis. Karena kan kita di bangsa yang khusus anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya. Wah, teriak-teriak. Wah, aku nggak rindu. Aku teriak-teriak. Astagfirullah, kok seperti ini Muslim apa bukan ini? Tak lihat tuh kayaknya Muslim. Teriak-teriak. Aku nggak rindu. Aku nggak rindu. Lu nggak rindu sama siapa? Memang yang mentakdirkan siapa? Teriak-teriak. Aku nggak rindu. Aku nggak rindu. Gulang-guling, gulang-guling. Oh, naudzubillah min dzalik. Itu namanya meratap, nggak boleh. Kalau nangis karena apa namanya anaknya atau siapa yang menangis wajar. Kata Nabi innaha rahmah. Innaha rahmah. Nah, saya kadang ingat ya masih menangis gitu ya. Wajar ya karena ungkapan sayang gitu ya. Kita lihat. Ma'anahu la'ana anna ihata. Ma'a bersama annahu bahwasanya beliau la'ana melaknat anna ihata. Melaknat orang yang niyahah. Niyahah. Apa tadi niyahah? Meratap. Wal mustami'ah. Tapi al mustami'ah dhaif ya. Al mustami'ah apa maksudnya ya al mustami'ah ya? Saya nggak tahu. Tetapi memang hadisnya dhaif. Coba nanti saya cek. Al mustami'ah maksudnya apa? Kalau bahasa kan kosakata mustami' orang yang mendengarkan gitu ya. Tapi maksudnya apa saya nggak tahu. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga yang sunnah yang sesuai dengan sunnah atau yang sahih nangis itu rahmat dan Nabi melaknat niyah meratap. Kadang-kadang meratap itu ada yang bentuknya macam-macam, mukul nggak terima gitu ya. Ada yang nyobek-nyobek baju, ada yang gulang-guling, ada yang gundul. Jadi saking stresnya gundul, lah itu bentuk-bentuk niyah. Itu bentuk-bentuk niyah. Lanjut. Waqal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuru ziarailah al kuburo kuburan fa innaha tudzakiru bil akhirati, maka sesungguhnya dia mengingatkan akhirat. Zuru ziarahlah kalian. Kalau perintah kepada satu orang apa? Zur. Zur. Kalau perintahnya kepada banyak, huruf aslinya dikembalikan. Karena aslinya zawaro. Aslinya zawaro. Zawaro aslinya. Zaro ya zuru. Antum sudah hafal tadi malam Mas Idar, setoran.
Sona yasunu sonan, sama saja. Zaro yazuru zauron wa mazaron. Fahuwa sairun, fahuwa zairun. Jadi pengunjung bahasa Arabnya zair. Zairun wadaka mazurun. Zur satu orang. Kalau banyak zuru. Atau zaro yazuru zauron, zaro yazuru ziaratan. Zur. Ziarah kubur karena sesungguhnya mengingatkan akhirat. Jangan sampai tidak ziarah kubur. Jangan sampai tidak ziarah kubur. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu ibadah yang sesungguhnya mutlak dijadikan muqayyad. Pokoknya setiap Jumat aku mau ziarah kubur. Enggak ada ketentuan diperintahkan setiap Jumat, tetapi menentukan setiap Jumat kemudian menyatakan ini yang utama, itu perkara baru. Karena nggak ada ketentuan setiap apapun, nggak ada. Saya wajib ziarah kubur sebelum Ramadan. Nggak ada ketentuan waktu apa, maka jangan menentukan waktu tertentu karena ini ibadah yang tidak ditentukan waktunya. Jadi jangan ditetapkan. Ada sebagian orang memandang utama kalau hari Jumat, keutamaan kalau sebelum Ramadan, termasuk keutamaan setelah sholat Id. Ini bikin perkara baru dalam agama. Karena ini ibadah yang tidak ditentukan waktunya, maka jangan ditentukan. Bebas kapanpun. Apa boleh hari Jumat? Iya boleh, bebas kapanpun. Apa boleh sebelum Ramadan? Ya boleh, bebas kapanpun. Yang tidak boleh memandang ada waktu tertentu sebagai waktu yang utama, itu enggak ada. Karena ini ibadah yang tidak ada ketentuan waktunya. Nah, kemudian wayan bahi dan siyogianya. Wayan bagi dan siyogianya. Liman bagi orang zaroha yang menziarahinya, ayakula untuk membaca Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimina minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Panjang ya. Yang pendek saja. Ya pendek yang biasa kita baca kalau kita lewat makam, ya enggak harus ziarah baru baca, tidak. Kita melewati makam juga mendoakan mereka. Kapan itu melewati makam? Waktu bolong sana melewati makam. Jangan tidak baca, mendoakan mereka. Apalagi secara khusus ziarah kubur. Nah, ketika lewat makam, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat atau minal mu'minina wal muslimin antum salafun fa insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu yang pendek. Ini panjang banget. Atau assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Antum nanti bisa browsing memastikan riwayat yang mana yang mau antum baca. Ya. Kalau yang mau pendek begini, assalamu ala ahli diyar, assalamu ala ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamu ala ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallah bihum lahiqun. Nah, kurang. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Antum mau ngapalin ini? Apa yang ini? Yang mana? Yang pendek? Yang pendek. Antum ikuti ana. Assalamu ala ahli diyar. Assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah.
Sudah hafal? Sudah hafal? Atau memang nggak pernah lewat kuburan ya? Eh, Kita selalu, alhamdulillah selalu butuh pembiasaan. Nanti terbiasa. Selalu kalau lewat makam, sengaja kita pelanin, biar mendoakan mereka. Assalamu ala ahli diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamu ala ahli diyar, keselamatan semoga bagi penghuni tempat ini. Minal mu'minina wal mu'minat, dari kalangan mukmin dan mukminat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah juga akan menyusul. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Selamat dari apa? Kalau kita di dunia selamat dari apa? Ya selamat dari halal yang kita mesti harus selamatkan. Kalau sudah mati, selamat dari apa? Selamat dari siksa barzah, ya. Selamat dari siksa kubur. Selamat dari neraka. Sudah hafal? Sudah? Yang ini? Yang baru tadi. Ayo diikuti, diulangi. Assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Sekali lagi apa insyaallah. Akhwat juga di rumah ngikutin, ikhwan yang di rumah ngikutin. Assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, coba bareng-bareng. Anak nggak ikut. 1, 2, 3. Masya Allah. Itu cepat Masya Allah ya. Akhwat juga di rumah, ikhwan juga di rumah, ikutin. Jadi kalau lewat kuburan, kalau lewat ke sana lewat kuburan pasti. Kalau ke sana, enggak ya, ke sana. Mesti lewat kuburan. Pelanin, biar mendoakan mereka. Karena kita juga nanti akan mati. Orang mati itu butuhnya hanya apa? Doa. Orang mati nggak butuh mie ayam. Doa. Maka kita juga nanti akan mati. Kita pengen nggak didoakan nanti ketika mati? Didoakan. Makanya ketika kita masih hidup, senang-senang mendoakan mereka. Dan saya alhamdulillah setiap kali lewat di kantor BMW, kantor Ustadz Haris, saya mesti di situ agak tak pelanin dikit. Karena ingat Ustadz Haris. Allahumma firlahu warhamu afi wa'fu anhu. Banter lagi gitu. Jadi dan itu mengingatkan kita juga bahwa kita juga nanti akan mati. Jadi kalau di PB atau BB Bina Muwahhidin kalau pas lewat depan kantor tak pelanin dikit. Ingat-ingat beliau Allahumma firlahu warhamu afi wa'fu anhu. Kalau makam situ ya tak pelanin. Nah, lagi banter tak pelanin. Biar membaca doa. Nah, terlebih kalau sengaja ziarah kubur. Kita terjemahkan dulu ya. Assalamualaikum. Keselamatan semoga atas kalian. Assalamualaikum. Keselamatan semoga atas kalian. Ahla dari kaum mukminin. Ahli rumah kaum mukminin. Maksudnya kuburan ya. Keselamatan semoga atas kalian, wahai penduduk kampung kaum mukminin. Penduduk kampung kaum mukminin. Karena kan nggak boleh makam dicampur-campur. Muslim dengan kafir nggak boleh. Keselamatan semoga atas kalian, wahai penduduk kampung kaum mukminin.
Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah bikum kepada kalian lahiqun menyusul. Kita kan menyusul apa enggak? Ya pasti. Kapan saatnya nanti pasti menyusul. Ada rumusan yang nyusul yang tua-tua dulu, ada rumusan? Ya enggak ada rumusan begitu. Anak saya 6 tahun wafat. Ya, enggak ada rumusan. Nah, saya 7 bersaudara. Adik saya sudah meninggal duluan, yang cewek-cewek 2. Jadi nggak ada keharusan yang tua-tua dulu, nggak ada. Saya 7 bersaudara, tinggal berlima, cowok semuanya. Jadi orang tua saya punya menantu, menantunya cewek semuanya. Soalnya yang hidup 5 orang cowok semua, menantunya cewek semua. Kita lanjut. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu minkum dari kalian, wal mustakhirin dan orang-orang yang belakangan. Nas'alullah, kami memohon kepada Allah, lana untuk kami, walakum dan untuk kalian, al-afiyata, keselamatan. Allahumma ya Allah la tahrimna, janganlah engkau halangi kami, ajrohum, pahala mereka. Wala taftinna, dan janganlah engkau fitnah kami ba'dahum, setelah mereka. Waghfir lana, dan ampunilah untuk kami, walahum, dan untuk mereka. Nas'alullah lana, kami mohon kepada Allah untuk kami, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, keselamatan. Gimana tata cara ziarah kubur? Tata cara ziarah kubur, antum masuk ke area makam, sandal dilepas. Selama tidak ada sesuatu yang mengganggu, nggak ada duri, nggak ada kaca-kaca, artinya aman untuk dilepas, lepas. Karena Nabi menegur orang yang masuk makam nggak melepas sandal, Nabi tegur. Maka sandal dilepas. Dan membaca Assalamu ala ahli diyar, atau dalam riwayat yang lain Assalamualaikum ahla diyar. Jadi Assalamualaikum ahla diyar. Ada Assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Antum berdoa untuk mereka. Kalau antum misalnya mengetahui makamnya, ya antum tertuju pada makamnya, atau menuju makamnya karena antum mengetahuinya. Berdoa di situ dengan doa-doa yang telah Nabi ajari. Seandainya tidak hafal, yang penting antum memohonkan untuk mereka yang maknanya agar diampuni, agar disayangi, agar dihindarkan dari siksa kubur, agar dijembarkan kuburannya, diganti tempat yang baik, dimasukkan ke dalam sorga, dihindarkan dari neraka. Maknanya adalah itu. Mana adalah itu. Selesai, kalau sudah selesai bagaimana? Pulang. Itu ziarah kubur, gak lebih dari itu. Saya mau duduk di situ, mau ngapain? Mau temenung, gak boleh temenung di situ. I'tikaf di mana? Masjid, gak ada i'tikaf di kuburan. Saya di situ mau baca Quran, gak boleh. Gak boleh baca Quran di kuburan. Gak boleh. Saya mau baca surat Yasin, gak ada baca Al-Quran. Apalagi menentukan surat tertentu, gak ada. Jadi mendoakan. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacailah rumah kalian surat Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacain Al-Baqarah. Gunakanlah rumah-rumah kalian untuk sholat. Dan sebaik-baiknya sholat sunnah adalah di rumah. Itu rumah. Gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk sholat. Khususnya laki-laki sholat-sholat sunnah. Kalau wanita ya wajib dan sunnah. Itu rumah. Jangan kayak kuburan, kata Nabi. Artinya kuburan berbeda dengan rumah. Nggak boleh ada bacaan Quran di kuburan. Nggak boleh ada sholat di kuburan.
Nah, makanya tuh kalau misalnya kemana-mana mau sholat, tahu di masjid itu ada kuburan, oh jangan situ. Jangan. Jangan. Anak beberapa kali ke Ampel. Mau beli baju, mau beli korma. Pas datang waktu sholat, apa langsung mampir ke masjid situ? Ya enggak. Cari masjid di sekitar situ yang tidak menyatu dengan kuburan. Karena masjid dengan kuburan sesuatu yang terpisah. Masjid dengan kuburan sesuatu yang terpisah. Nggak ada ibadah di kuburan kecuali ziarah kubur, dan ziarah kubur sudah ditetapkan ketentuannya. Masuk lepas sandal, membaca salam, kemudian kalau tahu makamnya ya menuju makamnya, kalau tidak tahu ya secara umum mendoakan dengan doa yang maknanya tadi, selesai pulang. Nah, wa ayyu kurbatin wa ayya kurbatin, dan takorub manapun ya, wa ayya kurbatin, dan takorub artinya peribadahan, wa ayya kurbatin, dan takorub manapun, fa'alaha yang seseorang melakukannya, wa ja'ala, dan dia menjadikan thawabaha pahalanya, lihayyin au mayyitin muslimin, untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati dari kalangan kaum muslimin, nafa'ahu dzalika, maka akan bermanfaat baginya yang demikian itu. Wallahu a'lam. Atas Syekh Sa'di, orang hidup berbuat suatu peribadahan, berbuat suatu kebaikan, terus pahalanya diniatkan untuk si mayit atau pahalanya diniatkan untuk orang yang hidup, di dalam fikihnya Sa'di itu bermanfaat. Meskipun kita memahaminya kirim pahala adalah terkait anak dengan orang tua. Ya. Adapun untuk kaum muslimin secara umum adalah dengan doa atau kalau kirim pahala atau berbuat kebaikan, niat pahalanya untuk orang tua gitu ya. Seperti kita, kalau saya, ibu saya sudah wafat gitu ya, ibu saya sudah wafat, kita berinfak niatnya untuk orang tua, dan itu termasuk bentuk birrul walidain. Birrul walidain, niatnya untuk orang tua, ada rezeki, ini sedekah untuk saya, kalau ini niatnya untuk ibu gitu. Nah, selesai. Diambil sekarang tasnya. Ada yang mau disampaikan? Nah. Apakah benar Imam Ahmad itu kalau bacaan Quran yang diniatkan pahalanya? Ya, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, bentuk-bentuk ketaatan yang pahalanya diniatkan untuk si mayit itu tertentu. Haji, umroh, puasa, sodakoh. Apalagi ya. Jadi Imam Syafi'i itu membatasi yang ada dalam nas. Kalau misalnya haji, kan ada orang bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia bernadar untuk haji, apakah aku melakukannya? Iya. Nah, berarti haji yang melakukan siapa? Anaknya, orang lain. Maka haji ada nasnya. Umroh dikiaskan kepada haji. Kemudian bayar hutang. Bayar hutang. Orang tua punya hutang, anak membayarkan. Niatnya untuk orang tuanya. Puasa termasuk ada dalilnya. Orang yang meninggal dunia, maka walinya membayar puasanya. Jadi Imam Syafi'i membatasi yang ada nasnya. Selain yang ada nasnya nggak bisa. Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad enggak membatasi bentuk ibadah tertentu, tapi seluruh bentuk ketaatan ketika anak meniatkan untuk orang tuanya maka sampai. Karena yang dilihat keumuman dalil,
idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salidatu lahu. Ketika manusia meninggal dunia semuanya putus, enggak ada yang berlanjut. Ya soalnya kan enggak bisa ngapa-ngapain. Memang orang meninggal masih bisa majelis taklim. Ya enggak bisa. Masih bisa apa sedekah? Enggak bisa. Semuanya terputus, dia enggak bisa dapat pahala apa-apa. Tetapi yang masih terus mengalir ada 3. Dia sedekah jariyah, wakaf masjid ini. Ini masjid yang mewakafkan 1 orang. 1 orang. Dia guru nggak pernah ngambil gaji. Karena kan sudah dijamin oleh suaminya. Dia gaji dikumpulin, dikirim ke sini. Kita belikan ini wakafnya 1 orang. Nah ini insya Allah sedekah jariyah mengalir ketika sudah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, Masya Allah, antum ngajari anak bisa baca Quran, antum ngajari anak-anak bisa wudu, ya. Antum ngajari anak-anak sehingga paham ini, paham ini, paham ini. Antum meninggal dunia, Masya Allah, pahala terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi keumuman dalil anak soleh mendoakan orang tuanya, dan ada hadis yang menyatakan bahwasanya anak soleh adalah hasil pekerjaan orang tuanya. Anak soleh adalah hasil pekerjaan orang tuanya. Sehingga kesolehannya dia adalah investasi untuk orang tuanya. Si Imam Ahmad menyatakan gak ada pembatasan amal tertentu. Imam Syafi'i ada pembatasan. Sehingga kalau pertanyaannya, betul Imam Ahmad mengatakan baca Al-Quran bisa diniatkan untuk orang tuanya? Iya. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i enggak. Imam Ahmad iya. Berdasarkan pada keumuman dalil. Kenapa, Mas Riko? Dikubur dalam satu liang lahat. Iya boleh. Hah? Boleh, boleh. Jadi satu liang lahat 2 orang boleh. Boleh. Seperti misalnya syuhada, para syuhada, ketentuannya kan malah ditentukan. Ketentuannya dalam satu liang, siapa yang dimulai terlebih dahulu, yang paling banyak hafalannya didahulukan, dimakamkan di satu liang, di liang itu yang berikutnya orang yang berikutnya di satu liang. Di satu liang, nggak ada masalah. Atau mungkin satu keluarga karena kecelakaan, ya misalnya satu keluarga siapa-siapa di makam satu liang ini, kemudian ditutup, di atasnya siapa, ditutup, di atasnya siapa, boleh. Menggunakan peti bukan ajaran Islam. Itu ajaran dari luar Islam. Adapun misalnya yang sekarang dipakai peti karena kondisinya kondisi darurat. Bukan dari asalnya diperbolehkan, bukan dari asal diperbolehkan karena darurat. Loh gimana? Secara medis orang COVID nggak boleh disentuh, sehingga memakamkannya pun nggak dibuka petinya kan? Udah dipeti, disemprot begitu, kemudian ya langsung ditaruh begitu saja. Karena itu sedih sekali. Antum lihat sempat menghadiri orang kena COVID di pemakaman? Enggak sempat ya? Siapa yang saya ajak waktu itu ya? Jadi kita nyolatin di sana di jalan yang ke makam, lihat ya Allah sedih sekali ngelihatnya. Ya gimana lagi musibah kan COVID, sehingga gak dikeluarkan dari peti, gak dikeluarkan dari peti. Galinya pakai ini apa? Oh yes itu saya nggak tahu namanya. Pego, saya namanya pego. Oh ya pego. Setelah itu mereka memakai tali apa namanya ini petinya dikasih tali gitu, kasih tali petinya, kemudian dimasukkan kayu gini, kemudian begini dimasukkan, turun, kayunya diambil, talinya ditarik. Wah sedih sekali, ya gimana lagi. Memang musibah, tapi udah darurat ya. Kalau tidak darurat maka pemakaman di dalam Islam nggak ada peti. Jadi orang dengan sudah dikafani dimasukkan ke dalam makam. Nah,
bisa di pinggir. Ini yang paling utama ya. Yang apa namanya? Ini gimana menggambarnya? Di sini makam, ini makam ya. Ini makam kotak-kotak ya. Kotak. Itu bayangkan kotak ya, kotak. Sudah kotak digali 1 meter kali 2 misalnya. Di arah kiblat di bawahnya dikerowakin. Jadi bentuknya L. Nah, tadi kan kotak ya. Dan di arah kiblat dikerowakin. Bentuknya apa? Lagi itu, dimasukkan ke situ baru ditutup. Nah, atau kotak atau bayangkan kotak di tengahnya yang dikerowakin di tengahnya. Kalau tadi kan di pinggir, ini di tengahnya, dimasukkan di tengahnya baru ditutup. Nah, ditutup. Nah, itu yang kemudian mau berapa orang itu. Satu lihat seperti itu. Bukan satu orang dicampur gitu, bukan. Wah, ini dijajar gitu, bukan. Bukan dijajar, tapi ditutup satu, dimasukkan lagi gitu ya. Nah, ada lagi? Masih ada lanjut? Darurat. Iya, kecelakaan hancur nggak mungkin diambil gitu ya. Dimandikan juga semampunya. Kalau memang nggak bisa sama sekali ya, Allah tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Kemudian dibiarkan dalam penting namanya darurat. Nah, ayatnya ketika dimakamkan ayah. Sekarang ini kan banyak kayak pasti bongkar itu masih utuh. Terus yang itu mayatnya itu dianggap sebagai orang soleh sama masyarakat sekitar. Nabi SAW jasadnya nggak hancur, seluruh Nabi berdasarkan nas. Karena bumi dilarang memakan jasadnya Nabi. Tapi kalau selain Nabi hancur. Tetapi kemudian di dalam fenomena tertentu ada orang yang tidak hancur. Allah bisa saja Allah memuliakan dia karena kesolehannya. Ya, Allah memuliakan dia karena kesolehannya. Allah alam. Tetapi secara umum hancur. Yang tidak hancur adalah jasadnya Nabi. Kalau ada orang-orang tertentu Allah kehendaki tidak hancur, itu kehendak Allah. Mungkin karena kesolehannya, maka pemuliaan kepada dia Allah jadikan, jangankan kain kafannya masih utuh gitu ya, dan orangnya masih utuh. Masya Allah. Termasuk yang saya diceritain, Allah alam, beliau cucunya, neneknya itu keluarganya tahu bahwa saya masih utuh karena mau ada proyek apa begitu ya, pelebaran jalan atau proyek apa, sehingga kuburan harus dipindah. Ketika itu tahu bahwa neneknya itu masih utuh dengan kain kafannya, yang menceritakan cucunya, Allah alam. Kemudian akhirnya kan keluarga pada nanya, ini kelebihannya apa nenek ini? Nah, keluarganya pada tahu kelebihan yang paling dirasakan, nenek nggak pernah membicarakan aibnya orang lain. Itu yang paling dikenal ketika hidupnya, nenek tidak pernah bicara aib orang lain. Malah kalau ada orang mau bicara aib, dia langsung ngasih tema lain, mengalihkan membicarakan tema lain, biar gak berlanjut hibah. Ketika masih berlanjut hibah, pergi. Pokoknya terbebas dari hibah. Itu dikenal oleh keluarganya. Ya barangkali karena itu. Kemudian Allah muliakan. Jadi ketika masih di dunia, Allah sudah kasih pemuliaan. Allah alam. Tapi kalau yang jelas, Nabi memang tidak hancur karena memang tanah dilarang memakan jasadnya Nabi. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang kosakata hari ini. Alas, disiapkan. Kemarin sudah saya koreksi, sudah ya? Sudah koreksi. Ada yang nulisnya belum pas, tak koreksi. Ada yang sudah pas, alhamdulillah. Sekarang akid
hamzah, kaf, ya, dal. Akid, akid, hada akid, hamzah, hamzah, hamzah. Antum bilangnya alif biasanya ya. Hamzah, kaf, ya, dal. Akid, akid, akid itu artinya bener nih, gitu ya. Bener nih, gitu ya. Kalau anak muda, swear, swear, gitu ya. Nah, kalau anak muda bilang swear, swear, bener, pasti, gitu ya. Jadi misalnya antum bilang, ba'da qalil sayatina ta'am. Hah, akid, akid, wallahi akid. Nah, jadi bener, wallahi bener, akid, akid. Nah, jadi akid itu bener ya, gitulah. Bener loh yo, gitu kalau orang sini. Bener loh yo, akid, 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 akid. Nah, bukan akid, bukan gitu, itu mau Jawa. Akid, ya. Akid, akid. Kif ya ahdani, akid, akid. Hah? Hakon ya, hakon, hakko. Nah, hakon, hakko. Akid, akid. Nah, kita menghafal akid ya. Kosakatanya ditulis. 1, 2, 3. Akid, akid. Hada akid. Naam, hada akid. Mas Uul sebentar lagi bawa bawa kue. Akid, akid. Nah, akid, akid. Nah, misalnya ada berita. Sebentar lagi Mas Iwan mau nikah. Hah, akid, akid. Ya. Kan sudah lagi skripsi ya. Lagi skripsi. Mana Mas Iwan? Lagi skripsi. Biasanya kelihatan. Mungkin lagi kebut banget ya. Apa? Marid. Oh, oh, warom. Fih warom. Syafahullah. Biasanya meskipun skripsi tetap hadir. Nah, biasanya. Saya tazawwaju an qarib. Hah, akid, akid. Min aina al-khabar? Ana sami'tu minhu mubasyarah. I listen from himself directly. Akid. Nah, sudah ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Akid, akid. Hada akid, akid. Nah, nanti mau apa? Ya, antum praktekkan dia akid, akid, ya Farhan, akid, akid. Antum kok semangat. Baik, sekarang sorofnya. Sekarang sorofnya akhwat juga ngikutin ya. Akhwat juga ngikutin, ikhwan juga ngikutin. Kita menghafal yang sulasi mujarrad dulu. Karena sorof itu ada karena fiil, kata kerja, verb itu ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Sulasi mujarrad itu sulasi yang tidak ada tambahan. Ada 6 wazan. Wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu, fathu dhammin. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, fathu kasrin. Wazan yang ketiga fa'ala yaf'alu, fathatani. Wazan yang keempat kasroh fathah, kasru fathin. Yang kelima doma, domun domin. Yang keenam kasroh, fa'ila yaf'ilu, kasrotani. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, domun domin, kasrotani. Apa? Ini lagu Tegal ini. Antum ikuti ya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. 1, 2, 3.
kasru fathin domun domin kasrotani. Ini Makassar punya lagu sendiri nih, Makassar nih. Ya Mas Khalil ya. Gimana lagunya Mas Khalil? Baik, ya ulangi lagi ya. Fathu domin fathu kasrin fathatani. Kasru fathin domun domin kasrotani. Itu kan lagu Riau ini. Ya, jadi ada 6 itu ya. Antum hafalin dulu sudah. Bareng-bareng sekarang 1 2 3. Fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammun dhammin kasrotani. Nah, sudah. Ini setiap hari ada mufradat sama nahwu. Nahwu apa namanya? Sorof. Insyaallah pelan-pelan sorof dikuasai. Kemudian ini ada tas biar antum nggak terselip salah kitab. Jadi buku-buku yang setiap pagi jadikan di satu tas. Ya, nanti dibagi satu-satu antum nanti infak ke yayasan 10.000 dibagi satu-satu. Ya. Kita tutup dulu, mungkin akhwat mau pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi nanti satu pelajaran yang antum pagi di dalam satu tas. Dibagi berdiri Mas Fahri, berdiri dibagi